Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu kembali dengan saya tentunya Cucu Aila dari Universitas Pancasakti Bekasi NR3 Prodi PG Pangod dengan nomor NIM 18620500178. Kali ini saya akan membahas tentang rangkuman biologi otak sebagai pengganti UTS mata kuliah Neurosains dengan dosen pengampu Khairia Khalid MPD. Di sini saya sudah menggambar rangkuman biologi otak. Nah, sebelum kita membahas tentang bagian-bagian otaknya, kita harus tahu dulu tentang pengertian otak. Pengertian otak ialah salah satu organ terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem saraf otak, memiliki volume berkisar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjang fungsinya. Kita harus tahu fungsinya itu apa. Fungsinya yaitu adalah sebagai pusat regulasi sebagian tindakan yang dialami dan sebagian pusat mengatur organ-organ tubuh. Misalnya mengatur kerja jantung, hati, dan lain-lain. Struktur otak ada dua macam, yaitu glia dan neuron. Apa itu glia? Glia yaitu sel yang melindungi neuron atau disebut dengan sel pelapis neuron. Kalau neuron yaitu merupakan sel saraf yang membawa segala informasi yang dibutuhkan tubuh ke otak. Neuron yang satu dengan neuron yang lainnya saling berkaitan seperti rantai yang tidak pernah putus. Neuron yang satu akan membawa informasi berupa potensial aksi ke neuron yang lainnya dengan turut serta membawa bahan kimia yang disebut neurotransmitter. Ini dibawa dan dikirimkan melalui sinapsis, suatu celah antara neuron. Manusia atau makhluk hidup lainnya memiliki ratusan bahkan jutaan neuron yang saling berkaitan untuk membawa segala macam informasi ke otak. 3 bagian utama otak manusia di sini. 3 bagian utama otak manusia yaitu pertama cerebrum yaitu otak besar, cerebellum otak kecil, dan brainstem yaitu batang otak. Baiklah, sekarang kita akan menjelaskan tentang bagian-bagian cerebrum yaitu bagian-bagian otak besar. Otak besar dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, frontal lobe atau lobi frontal. Lobis frontal yaitu bagian otak besar yang paling depan, yaitu berhubungan dengan perilaku manusia, bisa mengendalikan emosi, bisa kreativitas, kognitif, terus bisa mengendalikan perasaan, bisa mempunyai keinginan, syek, dan lain-lainnya. Nah, diaturnya oleh frontal lobe atau lobis frontal. Adanya paling depan dan digambarkan dengan warna ungu. Ini sebagai pembatas antara frontal lobis dan parietal lobe. Nah, sekarang kita akan membahas tentang parietal lobe atau lobis parietal, yaitu bagian otak besar yang berada di tengah. Di tengah-tengah otak ini berhubungan dengan sensori tubuh, yaitu sensori tubuh berupa sentuhan, rabaan, dan tekanan. Ini adalah parietal lobe, digambarkan dengan batasan berwarna kuning. Dan yang ketiga yaitu occipital lobe atau lobis occipital. Ini adalah bagian otak besar yang berada paling belakang. Ini berhubungan dengan penglihatan visual manusia. Nah, diaturnya oleh ini, bisa melihat dengan occipital lobe. Dan yang keempat yaitu temporal lobe. Kalau temporal lobe itu yaitu lobis temporal, otak besar yang berada di antara otak kanan dan otak kiri, berhubungan dengan bahasa. Ini adalah bagian-bagian otak besar. Sedangkan kita yang kedua yaitu cerebellum. Cerebellum itu ialah otak kecil. Otak kecil ini ialah yang berada di bawah occipital lobe.
Nah, berfungsi untuk mengontrol gerakan manusia, yaitu keseimbangan tubuh, keseimbangan otot, gerakan tubuh, dan gerakan otot. Nah, yang ketiga yaitu brainstem. Brainstem ini adalah batang otak. Batang otak dibagi menjadi dua bagian, yaitu pons dan medula. Apa itu batang otak? Batang otak itu mengatur fungsi dasar otak. Fungsinya untuk apa? Mengatur fungsi pernapasan, proses denyut jantung, proses kerja ginjal. Ini yaitu batang otak. Sedangkan pons yaitu bagian batang otak yang terletak di bawah medula. Nih, di bawahnya ada medula, serta meneruskan segala informasi sebagian otak yang lain sebagai penyalur, pengatur informasi. Sedangkan medula ialah titik awal yang dimulainya saraf yang akan menuju ke tulang belakang, sehingga dilanjutkan ke seluruh tubuh, berhubungan dengan pengontrolan fungsi otomatis dengan organ manusia. Nah, ini adalah bagian-bagian otak. Ada otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, dan batang otak yaitu brainstem. Ini adalah gambar spinal cord. Apa itu spinal cord? Spinal cord adalah sumsum tulang belakang, saraf yang tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat yang melindungi serta dilindungi oleh tulang. Fungsinya untuk mengontrol gerakan kompleks. Teman-teman nih, di sini kan ada gambar limbic system. Limbic system ialah bagian otak yang terletak di tengah-tengah otak. Di sini di tengah-tengah otak, yaitu berhubungan dengan alam bawah sadar. Di sini juga ada bagian-bagiannya yaitu cingulate, thalamus, hepatik, amigdala, hippocampus, dan parahipocampalus. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan rangkuman biologi otak. Kritikan dan saran sangat saya harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.